Terus apakah fatwa soal lintas agama yang yang menjadi hasil jadi salam? dari kemana? Nah, satu pertama fatwa itu sifatnya rekomendasi. Ya, namanya rekomendasi, ya, tahu sendiri. Ya, rekomendasi itu apa. Kemudian salam nama agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi. Tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ikhwal ubudiyah. Jadi jangan dilihat dari sisi teologis lagi, tapi ada sisi sosiologis yang juga harus dipertimbangkan. betul? Bahwa ini menjaga dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling, kan tidak gitu loh. Jadi gitu, jadi sesimpel itu gitu loh. Berlebihan nggak sih Gus? Makanya mencampur adukan akidah sendiri. Kira-kira ada mencampur adukan akidah kalau menurut MUI. Apa yang dicampur adukan itu akidah apa? Nabi itu juga pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim. Itu yang mencampur adukan ini bagaimana? Makanya saya bilang jangan selalu, tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis, ada ranah sosiologis, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang memiliki keragaman budaya, kultur, ras, latar belakang, dan agama. Itu kan harus saling menghormati. Caranya begitu, gitu loh. Itu salah satu cara saja. Keren. Saya kira nggak usah dipersoalkan. Oke, nah itu dia teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, dan kita akan coba melihat saja bagaimana komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Memang kita agak lucu aja ya melihat bagaimana MUI ini yang memang selalu aja melakukan hal-hal yang agak tidak sejalan ya dengan saudara-saudara kita muslim pada umumnya gitu ya. Kita akan coba lihat saja beberapa komentar yang ada ya. Saya akan bacakan kepada kita. Ada dari Turlista, haramkan saja MUI. Oh, ini tentunya komentar yang tidak setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari San Salvador Tolruan ya. Jika memang tidak setuju dengan narasi keputusan mengharamkan kata salam, berarti Menteri Agama harus mengambil sikap dan tindakan tegas. Jika Menteri Agama tidak bertindak, maka Menteri Agama tunduk pada LSM ya. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada yang tidak mengerti makna Bhinneka Tunggal Ika, berarti sudah di luar Pancasila. Lalu di bagian bawahnya, MUI dibubarkan saja dari Bangus-Bangus ya. Jadi teman-teman, betul sekali ya bahwa seharusnya setelah Pak Menteri memberikan pernyataan bahwa tidak setuju gitu ya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, maka memang mau tidak mau Pak Menteri Agama harus melakukan tindakan tegas akan hal ini ya, karena nggak boleh dong pemerintah dikalahkan oleh ormas ya gitu ya, atau LSM begitu. Jadi pemerintah itu lebih tinggi ya daripada LSM apapun yang ada di Indonesia ini tentunya ya. Jadi jangan sampai pemerintahan kalah dengan ormas ya. Lalu berikutnya ada dari user ya. Enggak ada kata-kata haram yang bilang salam, yang haram mulutnya intoleran. Betul sekali ya. Lalu ada dari Freddy ya. Kalau MUI tidak dibubarkan, lama-lama NKRI yang bubar. Sebenarnya teman-teman ya, memang kita harus akui ya, dalam beberapa tahun ya, atau dalam beberapa puluh tahun yang biasanya apa yang menjadi produksi dari pabrik-pabrik itu harus ada sertifikat dari MUI, yaitu sertifikat halal begitulah. Nah akhirnya puji Tuhan tidak lagi seperti begitu. Nah
Artinya kita berkaca dari apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu itu, seakan-akan MUI ini yang mengatur bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi nggak boleh seperti begitu. MUI ini sama dengan organisasi masyarakat lainnya, sama dengan PGI, sama juga dengan apa namanya NU dan sebagainya. Dia hanya sebagai organisasi masyarakat saja. Jadi nggak lebih gitu loh. Jadi dia seharusnya hanya lebih kepada skop bagaimana dia mengatur gitu ya yang namanya jemaahnya. Dan saya pikir dalam Kementerian Agama ada Departemen Agama yang seharusnya juga bisa mengatur teman-teman ya. Ada Bimas Kristen, ada Bimas Islam, Katolik dan sebagainya. Jadi saya pikir udah cukup sebenarnya ya, yang mengatur itu adalah setiap agama-agama itu ya bimbingan masyarakat saja atau Departemen Agama gitu udah cukup ya. Jangan lagi ada kayak MUI ini atau apalah dan sebagainya. Boleh aja asalkan tidak membuat justru sebuah perpecahan di dalam tubuh Bhinneka Tunggal Ika gitu loh ya, dalam tubuh Pancasila ya. Oke, lalu berikutnya ada dari Ahmad Muladi, nggak perlu dengar fatwa dari LSM yang namanya MUI. Wow. Ya, oke ya, memang keras sekali ya. Kita akan coba lihat lagi ada dari Nimrod ya. Kami tak berharap dan tak gila hormat, yang penting kita NKRI, harga mati dan jangan gadaikan bangsa ini kepada bangsa lain. Kita kaya suku bangsa Indonesia. Setuju. Saya juga sebagai seorang Kristen nggak gila hormat dan nggak pernah berharap saudara-saudara kita harus ya untuk mengucapkan salam kepada kami dengan salam shalom, yaitu salam sejahtera atau damai sejahtera. Apalagi kami juga, dan saya juga mengatakan bahwa kami juga tidak terlalu berharap ya saudara-saudara kami harus mengucapkan selamat hari Natal di saat kami merayakan Natal. Itu nggak penting banget, karena yang penting itu adalah bagaimana hati kita ya, bagaimana hati kita itu betul-betul suci adanya, benar-benar ikhlas untuk kita mencintai sesama kita manusia, dan itu tentunya akan terwujud dalam setiap pergerakan kita dan tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya kan? Kalau tindakan kita anarkis, maka ya untuk apa kita mengucapkan selamat Natal, ya kan? Atau apa itu selamat Idul Fitri kepada saudara kita Muslim, padahal sebenarnya kita juga mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik terhadap sesama kita, ya sama aja ya. Lalu berikutnya ada dari Trader Cuantik. Sekalian saja MUI bikin aturan soal donor darah dikasih agama pendonor biar negeri ini semakin koplak. Wah, memang agak lucu aja teman-teman ya. Ya, boleh aja. Biar MUI yang bikin tuh ya. Lalu ada dari Arnold, gimana kasus label halal MUI, udah dapat berapa duitnya, kok nggak ada beritanya lagi? Ya ini udah nggak ada lagi, label halal itu bukan lagi dari MUI ya, tapi dari Kementerian Agama kalau saya nggak salah ya. Lalu ada ini terakhir nanti ini di halaman ini ya, ada dari Malam Tabarus ya, fatwa MUI yang memisahkan, memecah keluarga kami yang satu rahim, ada yang Islam dan Kristen yang selama ini sangat akur dan harmonis. Nah ini dia lagi teman-teman ya, karena belum tentu dalam satu keluarga itu Muslim semua, ada juga yang Muslim, Kristen, ya kan. Jadi dengan adanya fatwa yang seperti begini ya, akhirnya memecah belah keluarga dong. Ya betul, dan ini tentunya harus dihindari teman-teman ya. Lalu ada dari user case ya, katanya MUI toleransi, masa kata salam diharamkan? Itu artinya MUI nggak mau bersahabat dengan agama lain. Ya bisa jadi, memang itu bisa saja diartikan seperti begitu ya. Karena dengan melakukan hal yang sedemikian ya, berarti ya nggak mau berkawan gitu ya dengan yang lain. Ya, boleh. Lalu yang terakhir dari Tombak, MUI melebihi kekuasaan Allah SWT. Nah, itu dia ya. Jadi saya pikir teman-teman dalam hal ini sebenarnya apa yang perlu kita lakukan, apalagi kita sebagai umat beragama, tentunya kita jangan terpengaruh dengan fatwa-fatwa yang seperti ini.
ya kita sebagai orang Kristen khususnya, kita tetap bersahabat sama siapapun juga, karena itu memang sudah ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita, ya kan, dan yang sama dengan itu kita juga harus mengasihi sama kita manusia. Bahkan Yesus pernah katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada istilah haram mengharamkan, dan tidak ada juga istilah kafir mengkafirkan, karena kita semua sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.